Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Seni dan Budaya Menurut Sudut Pandang Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Rahmaya Ramadila, lalu ada Syahrul Zaki Muhammad, M. Nikola Saputra, M. Wiryansyah, dan Rizky Ramadan. Slide yang pertama akan dibacakan oleh M. Wiryansyah kepada Wiri, saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Islam merupakan agama yang luas dan fleksibel. Kajian ilmu dan dalam Islam tidak hanya pada inti ajaran Islam itu sendiri, melainkan juga pada ilmu lain yang relevan terhadap ajaran Islam. Semua aspek dan hal dalam kehidupan manusia diatur oleh Islam, mulai dari ilmu pengetahuan, cara berpikir dengan filsafat, hingga keindahan dalam seni dan budaya. Islam mencintai keindahan sehingga dalam Islam terdapat aspek hubungan Islam dengan seni dan budaya. Islam merupakan agama yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal yang sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam adalah adanya konsep pengembangan budaya Islam. B. Rumusan masalah. 1. Apa makna seni dan budaya yang bernilai Islam di masyarakat? 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap seni dan budaya? 3. Apa saja contoh seni yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam? C. Tujuan. 1. Mengetahui seni dan budaya yang bernilai Islam di masyarakat. 2. Mengetahui bagaimana Islam memandang seni dan budaya. 3. Mengetahui apa saja seni yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bab 2 pembahasan. A. Seni dan budaya bernilai Islam di masyarakat. Dari hasil yang telah kami amati di tempat tinggal kami, yaitu seni dan budaya bernilai Islami di masyarakat sekitar daerah tempat tinggal. Yang pertama itu ada kalender Jawa, itu menjadi perpaduan antara kalender Hijriah dengan penanggalan Jawa, misalnya bulan Muharram diganti menjadi Suro, Safar menjadi Sapar, dan sebagainya. Selanjutnya ada bangunan masjid. Masjid yang merupakan hasil akulturasi budaya nampak pada bangunan masjid kuno. Misalnya atap masjid yang berbentuk tumpang yang merupakan akulturasi kultur Islam dengan budaya Hindu. Atau seperti ini ditemukan pula pada pura milik orang Hindu. Dan selanjutnya ada seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang menjadi hasil akulturasi budaya lokal dengan Islam bisa ditemukan pada berbagai bentuk, misalnya ukiran di hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, dan tiang cungkup. Selanjutnya ada seni dan budaya bernilai Islami yang ada di Indonesia ini. Contohnya ada seni tari dan musik. Lalu ada seni pertunjukan wayang kulit, yaitu pertunjukan yang memadukan budaya Jawa dengan unsur Islam. Selanjutnya ada seni sastra yang diwarnai nilai-nilai Islam, antara lain ada babat, hikayat, dan suluk. Yang B akan dibacakan oleh Nikola Saputra. Kepada Niko, dipersilahkan. B. Hubungan antara agama dengan seni dan budaya. Ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dengan seni dan budaya. Hegel menganggap bahwa agama merupakan sumber kesenian dan kebudayaan, atau dengan kata lain, bahwa seni dan budaya merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Peter Jan Bakker menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Adapun menurut ahli antropologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Hedi S.A. Putra M.A., bahwa agama merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hal itu karena para ahli antropologi mengatakan bahwa manusia mempunyai akal pikir
pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol-simbol agama. Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir, dan menciptakan suatu seni dan kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa seni dan budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif, dan mengangkat harkat manusia. Baik, terima kasih Niko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ramadan. Kepada Rizky dipersilahkan. C. Pandangan Islam tentang seni dan budaya. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahan. Seni merupakan fitrah dan naluri alami manusia. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena itu mustahil bila Allah melarang manusia untuk melakukan kegiatan berkesenian. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai keindahan. Suatu ketika dikisahkan, Nabi menerima hadiah berupa pakaian yang bersulam benang emas. Lalu beliau mengenakannya dan kemudian naik ke mimbar. Namun tanpa menyampaikan sesuatu apapun, beliau turun kembali. Para sahabat sedemikian kagum dengan baju itu, sampai mereka memegang dan merabanya. Kalau memang demikian pandangan Islam tentang seni, mengapa pada masa awal perkembangan Islam atau zaman Nabi SAW dan para sahabatnya belum tampak jelas ekspresi kaum muslim terhadap kesenian? Bahkan terasa adanya banyak pembatasan-pembatasan yang menghambat perkembangan seni. Menurut Syarif Qutb, pada saat itu kaum muslim masih dalam tahap penghayatan nilai-nilai Islam dan memfokuskan pada pembersihan gagasan-gagasan jahiliyah yang sudah meresap dalam jiwa masyarakat sejak lama. Terima kasih Rizky. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul Zaki. Itu dipersilahkan. D. Contoh seni yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. 1. Seni yang diperbolehkan dalam Islam. A. Seni membaca Al-Quran, tilawatil atau qiraatil Quran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan surat Al-Fatih ketika Fatul Makkah, atau sahabat Abu Musa Al-Ansori yang paling bagus bacaan Qurannya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan lainnya. B. Seni kaligrafi atau tulis. Kaligrafi adalah seni menulis sebuah tulisan di Jepang, menulis huruf kanji dengan sebutan shodo, soiye di Korea, dan di Cina disebut dengan sufa atau yishu. Sedangkan seni tulis Arab sering disebut dengan khat. Khusus kaligrafi yang baik data sesuai dengan Islam adalah seni kaligrafi yang isinya mengambil ayat-ayat Al-Quran. Bentuknya bermacam-macam, tidak selalu pena di atas kertas, tetapi seringkali juga ditatahkan di atas logam, bangunan, atau kulit. C. Seni bela diri. Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri.
selama berdiri berasaskan ketauhidan, tidak syirik, serta membela kebenaran dan keadilan, maka Islam membolehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. D. Seni arsitektur. Arsitektur selain sebagai ilmu dalam merancang bangunan, arsitektur juga adalah seni. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Banyak manfaatnya dari seni arsitektur ini. Seni sastra. Seni sastra adalah semua jenis tulisan yang memiliki arti atau kaidah tertentu. Al-Quran termasuk seni sastra tertinggi yang dimiliki oleh umat Islam. Dengan seni sastra, seorang dapat menyampaikan pikiran-pikiran atau ajaran-ajaran tertentu dengan indah. F. Seni merajut. Merajut adalah salah satu dari kesenian. Selain menuntut keterampilan, merajut juga dapat menenangkan pikiran yang sedang kusut. Hati dapat terasa damai. Karena hanya fokus sama rajutan kita, yang penting dalam merajut tidak lupa waktu sholat dan hasil rajutannya bukan untuk maksiat kepada Allah. Baik, terima kasih Sahru. Selanjutnya akan dibaca oleh Rizky Ramadan. Kepada Rizky dipersilahkan. 2. Seni yang tidak diperbolehkan dalam Islam. A. Seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Islam membolehkan seni rupa selama tidak mengarah kepada maksiat dan ingkar kepada Allah Tuhan semesta alam. Namun, para ulama berpendapat seni rupa yang dilarang adalah yang menggambarkan makhluk hidup atau manusia. B. Menyanyi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi atau al-ghina atau at-takhani. Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri. Menyanyikan yang diharamkan Islam. C. Seni musik. Begitu juga dengan bermain musik. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermain musik. Sebagian mengharamkannya dan sebagian lainnya menghalalkannya. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik atau al-ma'azif. D. Seni tari. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Seni patung. Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling, atau misalnya dengan bahan tanah liat atau casting, atau dengan cetakan. Islam melarang seni patung sebagaimana hadis Rasulullah SAW, manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah. Sedangkan para pelukis dan penggambar adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah. F. Tato. Bertato dalam bahasa Arab disebut al-wasim. Adalah perbuatan yang hukumnya haram dalam agama Islam. Berdasarkan beberapa hadis sahih yang antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud.
Tato adalah menusuk-nusukkan jarum atau yang sejenisnya kepada kulit sehingga mengalirkan darah, kemudian diberikan alkohol atau yang sejenisnya sehingga menjadi biru. G. Tindih atau body piercing. Body piercing atau seni tindih pada tubuh akhir-akhir ini menjadi sangat berkembang di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Sama halnya dengan tato, maka body piercing telah mewabah hampir ke semua kalangan. Terima kasih, Rizky. Selanjutnya ada bab 3, yaitu penutup. Dari makalah yang telah kami jelaskan ini dapat disimpulkan bahwa menurut kami agama Islam itu mendukung kesenian selama tidak melenceng dari nilai-nilai agama. Agama Islam juga memandang bahwa setiap orang diberi akal dan pikiran yang dapat menciptakan sebuah seni untuk menyalurkan kreativitas dan bakatnya. Namun hasilnya harus sesuai dengan aturan agama Islam dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan menurut Islam. Adapun saran, menurut kami bahwa setiap umat beragama selalu mempunyai kebudayaan yang dianut oleh umatnya. Begitu juga kebudayaan Islam. Sebagai seorang Muslim, hendaknya pandai menyaring dan memilah bahwa kita harus menerapkan kebudayaan yang sesuai dengan syarat Islam. Misalnya yang mengandung unsur syirik harus dijauhkan. Islam selalu memiliki batasan-batasan tertentu dalam mengatur umatnya agar tidak melenceng dari ajaran Islam tentang manfaat. Bukan mendatangkan mudarat seperti menimbulkan kemungkaran, syirik, menimbulkan syahwat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.